Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya bahwa kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera untuk menjalani hari ini dalam keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai kita di sepanjang hari ini. Senang sekali saudaraku kita berjumpa kembali sebelum kita beraktivitas kita di acara Renungan Pagi edisi 4 Oktober 2022. 1 Samuel pasal 10 ayat 25 sampai 27. Bacaan kita pagi ini. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea. Dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang yang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang dursilah berkata, "Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita?" Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Tetapi ia pura-pura tuli. Pura-pura tuli. Saudara-saudaraku, ada yang mengenal haters? Ya, tentu. Istilah ini semakin populer di zaman era digital ini, yakni bahwa tindakan menyebabkan kebencian, menyebabkan konten, kontroversi atau provokasi terhadap seseorang. Apakah melontarkan ujaran kebencian, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk juga media sosial. Ternyata haters tidak muncul baru sekarang, ketika Samuel baru saja mengurapi Saul sebagai raja pertama dalam kerajaan Israel, dan Samuel menjelaskan semua tugas-tugas dan tanggung jawab seorang raja, yang berbeda dengan raja-raja dari bangsa-bangsa lain. Bahwa ia bukan seorang raja yang berkuasa mutlak, tetapi harus menjadi raja teokratis yang tunduk kepada Allah sebagai penguasa tertinggi bangsa itu. Tetapi ketika melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pun, itu berarti ia harus laksanakan di bawah pertanggungjawabannya kepada Tuhan. Ketika selesai acara tersebut, umat kembali ke rumah masing-masing dengan tenang, kecuali para haters. Dalam ayat yang ke-27 dikatakan mereka berteriak, tetapi Saul pura-pura tuli. Teriakan-teriakan itu mengganggu Saul bahwa ia tidak akan mungkin bisa melaksanakan tugas dan panggilannya sebagai raja dan melepaskan kita dari musuh-musuh kita. Mendengar semua itu menarik sekali bahwa Saul pura-pura tuli. Saudara sekalian, sebagaimana julukan haters bahwa Saul tak akan mampu menyelamatkan bangsa Israel, Alkitab pun ternyata mencatat juga kebaikan Saul, khususnya saat ia akan memulai pelayanannya sebagai raja. Sebagai pemimpin, ia tahu memilih mana suara yang perlu didengarkan di antara yang sama sekali tidak perlu. Terhadap jerit tangis dan putus asa bangsanya atas ancaman bangsa Amon, ia mampu mendengar dengan prihatin dan menanggapinya dengan sikap. Sedangkan atas keolokan dan penghinaan segolongan orang yang meragukan kemampuan dan kepemimpinannya, bahkan menghina dia, ia pura-pura tuli. Karena ia tidak mau membuang energi sekedar meladeni mereka. Apakah pendapat miring dan bernada nyinyir dari orang lain saat kita tengah menjalani pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan? Apakah itu cenderung melemahkan kita atau melemahkan orang lain? Lalu lantas habis tenaga dan pikiran menanggapinya. Saudara sekalian, biarlah kita minta hikmat dan kesabaran dari Tuhan, sehingga kita dapat memilah dan memilih mana yang perlu dan tidak perlu kita tanggapi secara serius, supaya kita tetap berfokus pada panggilan Tuhan dan tugas utama yang mesti kita kerjakan. Saudara sekalian, kita harus akui bahwa memang Saul terpilih menjadi raja bukan karena ia memiliki kesempurnaan hidup, tetapi karena kita tahu bahwa Saul adalah raja yang dipilih oleh Tuhan. Kita juga tahu bahwa Saul tidak sungguh-sungguh takut akan Tuhan sebagaimana yang kita dengarkan pada renungan pagi beberapa hari yang lalu. Tetapi Tuhan tetap menyatakan pekerjaan padanya untuk membuat Saul dihargai oleh Israel. Tuhan ingin agar rakyat Israel menghargai apa yang Tuhan berikan melalui Saul. Saudara sekalian, inilah contoh sikap pemimpin yang dapat memilih hal-hal yang perlu didengar dan ditanggapi.
Tidak semua perlu kita tanggapi dengan serius. Tapi ada saat yang kita harus pura-pura tuli, seolah tak mendengar pandangan yang merugikan pelayanan kita atau kepemimpinan kita. Ataupun dalam kehidupan sehari-hari kita. Kadang-kadang kita harus pura-pura tuli terhadap segala hal yang kita tahu bahwa itu tidak benar dan itu akan mengganggu kehidupan kita. Demikian juga pandangan haters dalam hidup kita ini, saudara sekalian. Kita akan pernah berada pada situasi semua orang menilai baik semua yang kita lakukan. Kita tidak akan pernah berada pada situasi ini. Belajar dari pribadi Kristus, ia pun memiliki banyak haters di bumi. Namun Yesus tidak terpengaruh semua hujatan dan kebencian daripada hatersnya. Demikian juga saudara sekalian, jika Tuhan membangkitkan orang-orang untuk melakukan panggilan di dalam kehidupan mereka masing-masing, Tuhan yang mengatur semua jalan-jalannya. Maka marilah kita belajar untuk merendahkan diri, supaya kita menghargai setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan, yang dihadirkan Tuhan dalam hidup kita atau pemerintah kita, supaya mereka dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Kalau kita memandang rendah seseorang, lalu Tuhan ternyata bekerja sehingga ada peristiwa yang meneguhkan panggilan orang itu, maka kita akan menjadi sama dengan orang-orang dursila seperti dalam 1 Samuel 10 ayat 27. Jadi jangan mudah merendahkan ataupun meremahkan orang-orang di sekitar kita. Mari kita belajar menghargai setiap orang yang kita saksikan dalam kehidupan ini. Kita suka atau tidak suka, mari belajar untuk menghormati orang yang Tuhan ingin kita hormati, meskipun mungkin saat ini kita belum bisa melihat kualitas unik atau prestasi dari orang-orang tersebut. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon pertolongan Tuhan, supaya firman ini menjadi kekuatan kita untuk menjalani kehidupan kita di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bermohon kepadamu pagi ini. Tolonglah kami, supaya kami jangan membiasakan diri menjadi haters untuk melihat, menilai kehidupan orang-orang di sekitar kami. Termasuk para pemimpin kami, juga para hamba-hamba Tuhan, para pelayan, atau siapapun yang Tuhan utus dalam kehidupan kami. Tolonglah kami supaya jangan mudah merendahkan orang lain. Tetapi kami menghargai, menghormati, sebagaimana yang ingin Tuhan kami lakukan dalam kehidupan kami, termasuk kepada setiap orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan kiranya menyanggupkan kami, supaya kami menjalani kehidupan ini, menjalin hubungan baik dengan semua orang. Supaya kami bisa bergandengan tangan untuk menjalani kehidupan ini, memuliakan Tuhan di hadapan-Mu. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu berdoa supaya segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, mereka selalu disertai oleh Tuhan supaya mampu melihat hal-hal positif dalam kehidupan setiap orang-orang di sekitarnya dan menghargai semua orang lain yang ada di sekitar hidupnya sebagaimana selayaknya yang kami lakukan sebagai anak-anak-Mu. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami dalam segenap aktivitas kami dan tugas-tugas kami masing-masing, supaya di dalamnya kami dapat memuliakan Tuhan. Dengar doa kami ya Bapa, kami berseru dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita.